Selamat datang di Sains SMP Negeri 63 Jakarta dengan saya pengajar atau guru IPA Bapak Marlin Marbun MPD. Di sini Sains SMP Negeri 63 ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan mikroskop dalam mengamati objek. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita akan menjelaskan dulu bagaimana menggunakan mikroskop, karena seringkali penggunaan mikroskop itu salah dan seringkali membuat alat itu menjadi rusak. Nah, di sini saya akan coba memulai dari langkah pertama, yaitu bagaimana mengambil mikroskop dari tempat yang sudah disiapkan. Ya, ini adalah mikroskop yang disimpan di dalam kotak. Ini kotaknya dari kayu ya. Ini ada maksudnya supaya apabila cuaca panas dia tidak ikut panas, apabila cuaca dingin dia tidak ikut dingin, karena mikroskop ini disimpan dalam suhu yang stabil supaya dia tidak jamuran. Maka diusahakan supaya suhunya stabil. Dan kayu adalah salah satu isolator panas, sehingga panas itu tidak gampang berpindah ya. Dan pengambilan mikroskop ini harus tegak ya, harus tegak, diambilnya tegak, jangan miring-miring. Lalu ini sengaja ditutup supaya dia tidak kemasukan debu ataupun jamur, supaya lebih aman dalam pemeliharaan. Nah, kita boleh lihat di sini ya, mikroskop ini ya. Kalau mikroskop yang ada di sini adalah namanya mikroskop cahaya, karena sumbernya dari cahaya. Karena mikroskop itu ada juga mikroskop elektron ya, itu yang sudah sangat bagus, bisa memperbesar sampai jutaan kali. Kalau ini hanya sekitar 1000 kali perbesaran. Dari mana kita bisa lihat? Karena di sini sudah ada namanya lensa objek ya, lensa objek dengan masing-masing ada perbesarannya di sini. Ada yang 10, ada yang 100 kali, ada juga yang 5. Nah, yang paling kecil di sini 5. Nah, sementara yang di atas ini, ini lensa, namanya lensa okuler. Lensa okuler ini adalah yang tempat kita mengamati dengan mata. Nah, di sini belum terpasang, saya ambil pasang dulu. Nah, ini contohnya adalah lensa okuler. Ini bongkar pasang ya. Di sini ada tulisannya 5x atau 5 kali. Berarti perbesarannya ini adalah 5 kali. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka perbesarannya benda yang kita amati akan dapat kita hitung dengan yang tertulis di sini 5 dikali 5 ya. Jadi di sini menjadi 5 objektifnya, okulernya 5, berarti bayangan yang kita amati diperbesar sebanyak 25 kali. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan mikroskopnya. Bagaimana menggunakan mikroskop? Ya, di dalam sebelum kita menggunakan mikroskop ini, kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Pastikan bahwa mikroskop itu sebelum kita gunakan harus kita pahami penguasaannya, menguasai pemakaiannya ya. Kalau dia diputar ke depan, ya diputar berlawanan arah jarum jam, ini dia naik. Kalau diputar ke depan atau searah jarum jam, maka dia akan turun. Kenapa kita harus perlu memahami ini? Karena seringkali alat yang digunakan dalam pengamatan itu yang disebut dengan lensa objek ini kadang pecah atau patah, karena sudah harusnya dia mau turun tapi dia naik. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa diputar ke depan dia akan turun, diputar ke belakang dia akan naik, supaya nanti dia tidak sampai menabrak kaca objek sehingga kaca objeknya patah. Baik, setelah ini sudah oke. Nah, untuk penjelasannya mungkin kita bisa lihat lagi di buku atau di YouTube, bisa untuk penjelasan apa namanya, untuk menghemat waktu ya. Di sini saya akan langsung praktekkan bagaimana menggunakan mikroskop ini untuk pengamatan. Yang pertama, kita siapkan namanya kaca objek. Kaca objek ini ciri khasnya adalah ada cekungan di bagian tengah, tempat untuk menaruh objek. Dan pastikan bahwa objek ini sudah, kaca objek ini sudah bersih ya. Kita bersihkan, jangan sampai ada kayak
kerak itu, kerak air ya. Ini pastikan ini udah bersih. Lalu pastikan juga jangan sampai posisinya terbalik. Biasanya jangan dipegang pakai tangan ya. Kenapa? Kalau dia pakai tangan nanti dia berminyak ya. Jadi kita masukkan, nah kayak gini nih. Oke, jadi apa yang mau kita amati, nah itu kita taruh di bagian tengah daripada kaca objek. Nah di sini saya udah siapkan, jangan lupa ya menyiapkan cutter, penjepit, cover gelasnya nih, air, dan ini ada namanya pipet. Dan di sini untuk mengamati objek sebenarnya ada dua cara mengamati objek ya. Kita buat dulu sayatan. Jadi di dalam mikroskop ini kita harus memastikan objek yang kita amati itu adalah tipis, tidak boleh tebal, karena ini menggunakan cahaya. Jadi maksudnya adalah cahaya itu menembus benda tersebut lalu diamati dengan kaca pembesar. Jadi pastikan bahwa sayatan itu tipis atau objek itu sangat tipis sehingga tembus cahaya. Nanti setelah tembus cahaya itu akan lewat, lalu akan kelihatan bagian dalamnya seperti apa. Nah sebelum kita menggunakan, kita lihat dulu. Ada dua cara membuat irisan ya. Irisan melintang kalau kita mau mau horizontal ya. Contohnya ini batang nih. Ini batang ya. Ini bagian batang, bagian dalam batang ini pengen kita tahu nih. Kita iris dulu dengan sayatan melintang ya. Kita iris tipis ya, seperti ini. Pastikan dia sangat tipis ya. Nah, kalau dia sudah tipis, lalu kita letakkan di kaca objek. Kita akan pakai pinset ya. Nah, setelah kita angkat pakai pinset, lalu kita taruh air sedikit supaya dia lengket. Nah, baru kita tutup dengan nih gelas ya, cover gelas. Nah, ini tujuannya apa? Supaya dia nanti tidak pecah atau air yang ada di sini tidak kena lensa objektif. Soalnya kalau kena nanti di jamuran kacanya. Jadi kita pastikan kalau ini sudah dalam keadaan kering dan airnya tidak tumpah. Nah setelah itu baru kita masukkan ya. Kenapa harus kita masukkan setelah dikasih air? Soalnya kalau di dalam kita kasih airnya takutnya tumpah ke sini, ke bagian meja preparatnya. Jadi ini kan banyak logam nih, itu akan membuat berkarat. Lalu kalau sudah begini kita sekarang setel nih. Kita kan mau mengamati. Nah kita setel. Nah sampai ya kelihatan tuh cahaya yang ditembus ya. Nah di sini kita akan atur tadi kalau kita putar ke depan, ini harus pastikan nih diputar ke depan maka dia turun. Kalau kita putar ke atas maka dia akan naik. Jangan sampai nanti kita lupa ketika ganti perbesaran. Nah kita putar maunya naik, tahu-tahu turun, pecah nanti gelasnya. Jadi kita itu yang harus dipahami dulu. Lalu ketika kita sudah meletakkan preparatnya atau objeknya di meja mikroskop, kita selalu memulai dari perbesaran yang kecil. Kita mulai dari perbesaran yang kecil supaya nanti kita gampang memfokuskannya ketika masuk ke perbesaran yang lebih besar lagi. Kita akan lihat. Jadi caranya adalah diatur. Nah ini saya coba ya, ini cahayanya sudah kelihatan. Nah kemudian karena di sini belum fokus ya, mungkin ini. Jadi dia kurang ke sana, dia kurang ke depan kalau dari saya ya. Cara mendorongnya adalah di sini ada setelannya nih ya. Nah ini bisa dimajuin, sementara yang di sini bisa menggeser ke kiri dan ke kanan ya. Nah kita amati sekarang. Nah ini udah kelihatan.
Nah, pastikan perbesarannya yang lebih kecil ya. Ini perbesarannya adalah 10 dengan 5, berarti 50 kali perbesaran bayangan. Lalu kita cek perlahan-lahan ya, turunin. Nah, sambil difokuskan, ini masih kurang posisinya. Nah, saya geser. Nah, turun lagi ya, kurang ke depan, turun lagi. Nah, ini sudah mulai kelihatan ada garis-garis ya di dalamnya. Nah, karena di sini fokusnya dia kelihatan kayak garis-garis seperti ini, hanya kelihatan seperti garis-garis, berarti kita atur dari cahayanya. Mungkin cahayanya kurang kuat. Nah, kita akan atur. Nah, ini dia udah kelihatan nih. Kalau tadi garis-garis, sekarang sudah ada kayak udah berbentuk ya. Nih kayak bulat itu. Nah, ini saya perlu perbesar lagi atau fokuskan. Nah, ini udah kelihatan. Nah, udah kelihatan nih ya. Nah, cuma kalau di sini ya, mikroskop kita ini tidak bisa digunakan untuk melihat misalnya bagian-bagian sel yang di dalam seperti ribosom atau seperti lisosom, kloroplas. Ini tidak bisa ke sana. Dia hanya melihat bagian sel yang paling besar. Ya, jadi misalnya dinding sel kayak stomata, terus pembuluh angkut itu bisa kelihatan ya. Tapi kalau untuk pembuluh angkut sebaiknya kita menggunakan cairan. Kalau di sini tidak kita pajang dulu. Nanti untuk pelajaran selanjutnya mungkin akan kita tampilkan. Kita berikan warna dulu ya. Nanti ada mekanismenya. Kemudian ini untuk sayatan melintang tadi. Sekarang bagaimana sayatan yang membujur? Nah, kalau membujur kebalikannya ya. Kalau membujur itu kan berarti kita belah seperti ini ya, tapi dibikin tipis lagi ya. Jadi kayak apa ya, kayak sumbu X sumbu E gitulah kalau di pelajaran matematika ya. Ada yang bagian diameternya, ada yang bagian ke atas gitu sumbu E nya. Nah, sekarang kita akan ganti. Kita tetap hati-hati ya di dalam menggunakan ini, hati-hati, terutama yang ada airnya. Pastikan air itu tidak melebar kemana-mana ya. Di sini saya bersihkan dulu. Nah, lalu saya akan masukkan yang tadi saya buat irisan yang baru ini ya. Kita masukkan lagi air supaya dia nempel. Kemudian kita tutup kembali. Saya nutupnya di luar untuk mencegah air tumpah di meja preparat, di meja objek ya. Saya taruh di sini. Nah, karena udah kering, lalu saya masukkan ya. Tadi kalau nggak dikasih air dia nggak nempel. Ini nempel nih, tuh nggak jatuh. Itulah gunanya kita memberikan air pada kaca objek. Dan kaca objeknya itu sebaiknya jangan yang polos datar ya, dia harus cekung. Lalu kita masukkan, hati-hati. Nah, kemudian kita pastikan lagi cahayanya melewati atau menembus. Nah, ini. Nah, kita setel, ini masih kurang posisinya. Nah, di sini kelihatan seperti ya, di sini udah kelihatan nih ya. Ternyata kalau di sini kelihatan itu karena dia tadi lurus ke atas, sehingga dia kelihatannya kayak
baris apa namanya, kayak kotak gitu memanjang ya. Jadi kalau bentuk apa yang kita amati tergantung daripada posisi sayatan kita. Kalau sayatan kita mendatar atau sayatan kita lurus, itu pasti berbeda penampakannya. Ini untuk menggunakan mikroskop. Lalu yang selanjutnya tadi ini kan, nah ini karusnya nih. Kalau diputar ke belakang dia akan naik, putar ke depan dia akan turun. Ini kan saya mau menambah perbesaran nih. Berarti harus mikroskop ini harus naik. Kalau dia turun nanti bisa nabrak kaca. Sehingga ini saya pastikan dia naik. Nah, saya mau menambah perbesaran. Ini kan tadi cuma perbesaran 50. Sekarang mau saya coba yang lebih besar. Tadi 50, ini 100. Ini 40. Berarti ini perbesarannya sekarang 200. Kalau tadi 50 perbesarannya, sekarang 200. Nah, supaya dia nggak nabrak kaca, itu tujuannya ya. Supaya kaca objek ini tidak nabrak, pastikan. Nah, sekarang kalau saya putar ini pasti turun. Nah, saat dia turun kita harus ngamatin apakah udah semakin jelas. Kalau belum jelas, sambil diperhatikan jaraknya, jangan sampai membentur nanti pecah kacanya. Sambil diamatin terus ya, kita amatin. Nah, di sini udah mulai kelihatan, cuma cahayanya kurang ya. Nah, ini saya terangin. Nah, ini kurang juga nih. Inilah kekurangan dari mikroskop yang menggunakan cahaya ya. Tapi kita bisa ngakal-ngakalin juga, bisa cari solusi. Misalnya saya kita menggunakan HP nih. Kalau cahaya kurang keras atau kurang kuat, kita bisa menggunakan HP ya. Arahkan ke ini. Tuh, dia langsung kelihatan ya. Nah, dia langsung kelihatan. Ya, sambil diarahkan lagi. Nah, ini langsung kelihatan nih tuh ya. Dia langsung kelihatan. Nah, bulat-bulat tuh, ada bulat-bulat tuh kayak gumpalan air ya, kayak gumpalan air apa? Kayak busa air, kayak buih gitu ya, ada bulat-bulat tuh. Nah, kalau tadi di perbesaran yang kecil ini, yang perbesaran yang 10 kali itu nggak kelihatan. Dia kelihatannya bitik-bitik kecil. Tapi kalau sekarang dia udah kelihatan bulat-bulat, gede. Nah, itulah cara-cara menggunakan mikroskop dan menggunakan perbesarannya. Kalau kita mau menambah lagi perbesarannya, diputar dulu ke belakang supaya dia naik, lalu pakai yang ini, yang paling besar ya. Sambil dilihat, pastikan dilihat dulu nih ya. Nah, disinilah gunanya kita menggunakan cover glass. Apalagi dikasih air, itu wajib menggunakan cover glass. Kenapa? Kalau mereka yang belajar biasanya cenderung kalau tidak pakai cover glass langsung putar, lalu kaca objeknya itu, lensa objeknya itu nabrak objek lalu nempel di lensanya. Itulah yang membuat mikroskop itu menjadi jamuran dan kotor. Akhirnya seringkali gagal di dalam praktikum. Ya, kalau tadi penggunaan mikroskop sudah kita jelaskan, sekarang bagaimana perawatannya setelah selesai menggunakan mikroskop. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi mikroskop setelah kita gunakan. Pastikan mikroskop dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Oleh karena itu saya mau cek. Yang paling utama kita lihat tangan kita pasti kering, jangan sampai berminyak ya. Jadi kita siapkan tisu, atau biasanya kalau di komputer mikroskop baru ada itu kain untuk khusus ngelap mikroskopnya. Nah, di sini saya akan praktekin ya, bahwa pastikan dalam keadaan bersih kembali mikroskopnya. Nah, saya mau mengambil kaca objeknya ini ya. Saya pastikan ini saya simpan dalam keadaan kering. Ya. Nah, ini basah, ada basah. Ini harus saya lap dulu nih, supaya kalau nanti dia tidak dilap dia akan berkerak. Dan kalau dia udah berkerak, pasti dia akan mengganggu pengamatan kita. Jadi buram. Ya, seringkali itulah yang
waktu saya pertama menggunakan mikroskop, saya pikir saya menemukan makhluk hidup. Ternyata itu adalah jamur kacanya, karena nggak dilap, ada keraknya gitu. Jadi kalau ini udah bersih, baru kita masukkan ke tempat semula, ya, dalam keadaan bersih. Jangan sampai ada basah atau lembab. Kemudian begitu juga dengan mikroskop yang di sini, ya, kita pastikan, ya, naikin dulu ya. Pastikan tidak ada cairan, ya, pastikan dia bersih, tidak ada debu-debu yang menempel. Terutama di sini ya, ini nggak boleh dipegang nih. Ini kalau kacanya itu kena pegang, dia akan berminyak dan buram, gitu ya. Jadi usahakan ini tidak dipegang, ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka jangan lupa menutupnya kembali. Kalau tutupnya itu kan ada yang plastik ini kan gampang bisa dibeli lah. Ini untuk perawatan ya. Apalagi zaman sekarang plastik ini, ditutup kembali. Tujuannya supaya dia tidak kena debu, ya. Ditutup. Ini juga supaya dia tetap terlindung. Kita tutup pakai plastik seperti semula. Nah, kita masukkan, dan jangan lupa rajin ngecek kondisi mikroskopnya, ya. Sekarang kita akan masukkan kembali. Cara megangnya harus tegak, ya. Jangan sembarangan, ya. Hati-hati masukinnya dengan hati, ya. Kita masukkan dengan hati, ya, tegak ya, tetap lurus, diamatinya di sini. Kemudian kita masukkan perlengkapannya. Kita tutup kembali, ya. Ini ada kotak di sini, adalah tempat lensa yang bisa diganti-ganti tadi, lensa okulernya. Nah, kita tutup, ya. Kita tutup kembali, kunci. Dan jangan lupa rajinlah ngecek keadaan mikroskop supaya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu kembali di segmen berikutnya pada gelombang dan frekuensi yang sama, yaitu Sains SMP Negeri 63 Jakarta. Semangat, salam sehat, salam sukses.